Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan membahas mengenai transaksi jual beli inventory antara investor ke investee. Di sini P memiliki 40% saham beredar S dan asumsikan bahwa P memegang pengaruh signifikan pada S. Jadi di sini kita menggunakan metode ekuitas dalam menjawab kasus yang ada di sini. Oke, di sini diketahui bahwa di 2018, selama 2018, P menjual inventory ke S dengan harga 100.000, marginnya 20% dari harga jual. P memiliki 40% saham beredar S. Pada akhir tahun, sisa inventory 30%. Dan di 2019, P menjual lagi ke S dengan harga 200.000, marginnya 25% dari COGS. Akhir tahun, inventory sisa 20%. Bagaimana kita menjurnal di bukunya P terkait dengan investasi P ke S ya, dengan adanya intern transaksi antara P dan S. Di sini adalah transaksi downstream ya, di sini ada transaksi downstream. Kalau kita lihat di 2018 ya, 2018 pada saat P dia menjual ke S inventory, maka P akan mencatat cash pada sales, kemudian COGS pada inventory. Cash salesnya adalah 100.000. Oke. Kemudian COGS-nya adalah 80.000. Kenapa? Karena di sini marginnya adalah 20%. Artinya margin di sini kalau kita hitung adalah 20% dikalikan dengan 100.000. Berarti ada margin antara COGS ke sales itu sebesar 20.000. Maka di sini 80.000. Ini akan menjadi unrealized profit. Ya, unrealized profit sebelum S mampu menjual ke pihak ketiga. Kemudian pada akhir tahun sisa inventorinya itu 30%. Berarti yang sudah laku adalah 70%. Yang sudah terrealisasi dari margin 20.000 di sini, dan sisanya 30% itu belum terjual. Artinya masih ada unrealized profit. Kalau misalnya diketahui net income S di sini ya, net income S 2018 itu 100.000, maka kita akan mencatat di bukunya P adalah investment in S pada income from S sebesar 40% dikalikan dengan 100.000 atas bagian net income, yaitu 40.000. Kemudian karena masih ada unrealized profit, maka akan kita kurangkan income tersebut. Karena di dalam income tersebut masih mengandung unrealized profit. Maka di sini kita akan mencatat income from S pada investment in S. Karena dia downstream, maka margin di sini ini dimiliki oleh P seluruhnya. S tidak dapat bagian ya di sini. Maka kalau kita lihat di sini, maka unrealized profit di sini akan diakui sepenuhnya oleh P. Maka di sini yaitu 30%, karena jadi sisanya 30% dikalikan dengan margin tadi. Oke, 30% dikalikan marginnya 20.000, ketemu 6.000. Kemudian bagaimana di 2019? Di 2019, apabila kita mengasumsikan bahwa inventory sisa 2018 itu akan terjual di 2019, maka kita akan jurnal realisasi penjualan sisa inventory 2018. Tinggal kita balik. Investment in S pada income from S, yaitu sebesar 6.000. Kemudian transaksi penjualannya ada cash, okay. Kemudian ada account receivable, cash pada sales, kemudian COGS pada inventory, ya. Cash salesnya di sini kalau kita lihat 200.000
25% dari 25% dari COGS. Maka di sini cash-nya adalah 200.000, COGS inventory-nya kalau kita lihat bahwa harga jual itu sama dengan COGS ditambah 25% COGS. Artinya harga jual itu sama dengan 1,25 COGS. Maka COGS-nya adalah harga jual dibagi dengan 1,25. Maka di sini 200.000 dibagi dengan 1,25. 200 dibagi 1,25 ketemu 160.000. Berarti di sini ada margin sebesar 40.000. Misalnya kita asumsikan 2019 net income dari S di sini, net income S-nya adalah 200.000, maka kita akan mencatat di sini bagian net income-nya adalah investment in S pada income from S, yaitu sebesar 40% dikalikan 200.000 ketemu 80.000. Kemudian untuk yang unrealized profit atas inventory-nya, kita balik income from S pada investment in S, yaitu sebesar sisa yang ada di tahun 2019 20%. Maka di sini 20% dikalikan margin. 20% dikalikan dengan marginnya 40.000. Ketemu 8.000. Oke, jadi di sini adalah bagaimana kita mencatat transaksi jual beli antara P ke S atau downstream. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.